Yang mana? Yang bapak lu. Serius? Iya. Jadi bisa nih bapak gua ngajar di situ? Bhumika. Dhot, anak semata wayangnya, baru saja pulang kerja. Raut wajahnya letih, tapi ada binar kecil di matanya saat menyapa ibunya. Bu, tamben diam. Biasanya langsung tanya aku udah makan belum. Canda Dhot, mencoba mencairkan suasana. Bhumika tersenyum kecil, lalu menatap putranya dengan sorot mata yang tak biasa. Ada gugup, ada harap. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Dhot, ibu mau bicara serius." Dhot mengangguk pelan. Ada seseorang yang selama ini dekat dengan ibu. Tapi ibu selalu takut bilang. Sekarang ibu mau jujur. Ibu ingin menikah lagi, nak. Dhot terdiam. Pak Budi. Bhumika mengangguk. Ayah, dia baik, perhatian, dan sudah lama menunggu ibu siap. Tapi ibu nggak akan lanjut kalau kamu nggak setuju. Ibu nggak akan pernah paksa kamu. Dhot menunduk. Ada banyak hal berkecamuk dalam benaknya. Ia tak membenci Pak Budi. Bahkan dulu, ia cukup kagum pada pria itu. Tapi ini bukan tentang siapa Pak Budi, ini tentang kehilangan. Tentang perasaan aneh melihat orang lain menggantikan sosok ayah dalam hidupnya dan ibunya. Aku nggak langsung bisa terima, Bu. Tapi aku juga nggak mau jadi anak egois. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Kalau dia benar-benar serius, aku punya satu syarat. Bhumika menatapnya, hati setengah lega. Pekerjakan aku dan teman-temanku jadi guru di Dokona School. Kona Robi Piat. Dan aku. Kami pernah janji mau bangun sekolah impian bareng. Beberapa hari kemudian, syarat itu dikabulkan. 4G, geng lama mereka yang dulunya suka bikin ulah di sekolah, kini kembali sebagai pengajar. Lucu rasanya, dulu mereka dihukum karena berisik, sekarang disuruh bicara di depan kelas. Tapi Dhot tak tenang. Dalam hatinya, ia merasa itu belum cukup. Terlalu muda. Malamnya, ia duduk di teras rumah, merenung. Ia mengingat masa-masa sulit bersama ibunya. Saat ayahnya pergi, saat hidup hanya cukup untuk bertahan. Ia sadar, cinta ibunya layak diperjuangkan, tapi juga layak diuji. Maka ia menambahkan 2 syarat lagi. Pertama, Pak Rungkad, ayah Peot yang selama ini hidup sederhana sebagai tukang bangunan, harus dipekerjakan sebagai penjaga sekolah. Kedua, Robi harus punya porsi besar di sekolah, bukan hanya guru tambahan. Karena Robi, meski nyentrik dan santai, adalah orang yang paling peduli soal pendidikan di antara mereka. Pak Budi menerima semuanya. Tak ada raut marah atau kesal. Hanya anggukan tulus dan sebuah kalimat sederhana. Demi ibumu, aku rela. Pejai pertama di Dokona School Pundatong. Peot tiba paling pagi bersama ayahnya, Pak Rungkad, yang mengenakan seragam satpam dengan bangga meski sedikit kebesaran. Ia berdiri di gerbang, memberi salam pada murid-murid dengan suara lantang. Seolah ingin menunjukkan bahwa tak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk orang yang dihargai. Di dalam, Kona sudah mulai mengajar bahasa Inggris. Ia terlihat gugup, berkeringat, dan lidahnya sering terselip saat mengucap present continuous. Tapi tak sekalipun ia menyerah. Di setiap kesalahan, ada tawa dari murid-murid. Tapi juga ada semangat yang tumbuh. Karena mereka tahu, guru mereka berjuang. Robi masuk kelas dengan gayanya yang cuek, kaos oblong dibalut blazer, celana jeans dan sepatu lari. Tapi saat ia mulai bicara soal filsafat dan logika sederhana, semua terdiam. Ia mungkin tak formal, tapi pemikirannya tajam. Murid menukainya. Dan Dhot, ia berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah, mengamati. Bukan hanya bangunan yang berubah. Sekolah itu kini penuh tawa, semangat, dan kehangatan. Ia melihat ibunya lewat jendela kantor, tertawa kecil saat berbicara dengan Pak Budi. Ada bahagia di sana. Dhot menutup mata sejenak. Mungkin ini bukan tentang siapa yang datang dan pergi dalam hidup kita, tapi tentang siapa yang mau tumbuh bersama, bahkan dalam kekacauan sekalipun. Dan di sekolah kecil itu, di tengah segala kebisingan, tawa, dan kerja keras, Dhot menemukan jawabannya. Kadang cinta tak hanya butuh restu, tapi kerjasama dari banyak hati yang ingin tumbuh bersama.
Waktu berjalan cepat di Dokona School. Suasana yang dulu suram kini mulai dipenuhi warna. 4G. Kona, Robi, dan Peot menjadi pusat semangat baru di sekolah. Murid-murid mulai semangat datang ke kelas, dan guru-guru lama ikut terpengaruh oleh energi mereka. Namun, di balik semua tawa itu, ada konflik yang mulai mengendap. Suatu hari, Kona yang sedang berjuang mengajar bahasa Inggris, menangis diam-diam di ruang guru. Ia merasa minder. Mirid memang menyukainya. Tapi ia tahu, ia belum cukup mampu. Ia merasa hanya jadi simbol, bukan benar-benar guru. Robi masuk diam-diam dan melihatnya. Kenapa nangis? Nah? Tanya Robi sambil duduk di sampingnya, menyodorkan tisu dengan santai. Kona tertawa kecil di antara isakannya. Gue ngerasa nggak pantas ada di sini. Bahasa Inggris gue aja masih belibet. Murid-murid paham, tapi gue malu sama diri sendiri. Robi menatapnya serius untuk pertama kalinya. Lo tahu nggak, kenapa sekolah ini mulai hidup? Karena kita nyata. Lo niara. Lo berusaha. Dan itu lebih penting daripada lo lancar ngomong, present perfect. Kona menatap Robi dalam-dalam. Di balik gaya santainya, ternyata Robi menyimpan sisi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Dhot mulai merasa Pak Budi terlalu banyak mengambil alih. Ia merasa peran 4G makin terbatas. Pak Budi mulai mendatangkan guru-guru baru dari luar, memperluas kurikulum. Bahkan menyarankan agar 4G mengikuti pelatihan formal. Sekolah ini milik kita semua, kata Pak Budi suatu sore, saat Dhot menanyakan perubahan itu. Tapi ini bukan visi awal kami. Ini bukan mimpi yang kami bangun, jawab Dhot, tegas. Pak Budi terdiam. Bhumika, yang berdiri di antara mereka, hanya bisa menunduk. Ia mulai sadar, pernikahan yang ia idamkan mungkin sedang meretakkan ikatan anak dan calon suaminya. Di tengah konflik itu, sebuah undangan datang dari Dinas Pendidikan. Dokona School terpilih menjadi kandidat untuk program sekolah percontohan. Tapi ada syarat, semua pengajar harus tersertifikasi resmi. 4G panic. Hanya Robi yang punya latar belakang pendidikan formal. Kona, Peot, dan bahkan Dhot belum sempat menyelesaikan program pelatihan guru. Pilihan sulit muncul. Apakah mereka akan menyerah pada idealisme atau kompromi demi mimpi yang lebih besar? Disinilah cerita kembali ke hati Dhot. Malam itu, Dhot duduk di ruang tamu, menatap foto lamanya bersama 4G. Ia ingat mimpinya, membangun sekolah yang bukan cuma tempat belajar, tapi tempat semua orang tumbuh bersama. Dengan segala kekurangannya, ia mendatangi Pak Budi keesokan harinya. Mereka by Lama, Tampa Mosai, Tampa Tudahan. Hanya dua pria yang sama-sama mencintai perempuan yang sama dan sekolah yang sama. Akhirnya mereka sepakat, 4G akan tetap jadi inti dari Dokona School. Tapi mereka juga akan mengikuti pelatihan. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Cinta bukan cuma tentang perjuangan, tapi juga kesiapan untuk belajar lebih baik.